harapan saya lohan di Indonesia ini menjadi tuan rumah sendiri, tidak selalu dominan sama ikan-ikan luar. Makanya ayo buat sahabat teman yang suka sama ikan hias, terus jangan putus asa, jangan takut, kita coba terus. Halo, perkenalkan saya Pak Andul, peternak ikan lohan atau budidaya ikan lohan yang ada di Kampung Baru, Desa Ciseeng, Setu Malang Tengah namanya ini. Kalau globalnya 7 hektar, cuman kan dibagi-bagi nih, untuk yang sebelah sini untuk warga sini, yang sebelah sana untuk warga sana gitu. Jadi khusus untuk warga sini aja gitu ya. Untuk luas lahannya ini ya 7 hektar. Nah, itu dibagi-bagi kalau nggak salah itu sampai 90 orang. Kalau nggak salah 2003 ya, waktu itu sempat bangkrut saya di lohan yang pertama ya. Waktu sedang boomingnya nggak bertahan tuh lohan. Lalu dia bangkit lagi. Tapi itu pun nggak secepat itu ya. Waktu itu saya sampai beralih ke ikan yang lain. Sementara itu bukan hanya lohan ya. Nah setelah kesiniin ya ada peningkatan lagi lohan sampai saat ini gitu. Sampai saat ini, alhamdulillah. Awal belajarnya dari teman ke teman gitu ya. Sering sharing lah kita sama teman gitu. Sharing lalu saya pelajari sedikit-sedikit, akhirnya saya tahu juga gitu ya cara breeding, dari terus sampai pembesaran, sampai panen gitu. Akhirnya saya tahu sedikit-sedikit. Nah sampai juga sekarang pemasarannya dari saya jualan di pasar sampai bisa ngirim gitu. Ya kalau di danau sih sederhana aja, biasa-biasa aja ya. Kalau untuk umpan misalnya ya pagi, siang, sore ya gitu. Nah lalu kendalanya ya ini cuacanya kalau begini, misalnya cuaca begini dingin, apalagi hujannya kalau malam. Ya itu contohnya saya lihat tuh ada tuh 1 atau 2 ekor tuh ikan saya yang mati. Nah, karena dingin dia nggak kuat gitu lah. Tapi ya kalau udah stabil lagi mataharinya, alhamdulillah ya stabil lagi. Jamur, westpot namanya ya, westpot. Itu terkadang ya kalau baru mulai gitu ya, baru gejala-gejala aja tuh masih bisa ditanggulangi dengan cara bagaimana ya. Misalnya ditarik ke akuarium, dia di akuarium dikasih air garam, apalah gitu ya obatnya. Banyak sekarang itu obat-obat jamur gitu. Tapi kalau memang sudah terlalu parah ya nggak kuat juga. Itu ya penyakit itu paling nomor 1 lohan penyakitnya itu westpot, jamur. Nggak ada lagi dah. Nah kalau ini kan di akuarium tuh paling stres ya, stres, barefoot. Tapi kalau di sini langsung serangannya itu. Ya karena di sini memang danaunya ketumpahan air dari sini. Ya misalnya dari darat lah ya. Kalau hujan mungkin ya itu juga jadi penyakit juga ya, banyak kutu apa gitu. Akhirnya cepet penyerang ke ini kalau air dingin gini, nyerang ke lohan. Betul. Nah, itu saya
kemarin saya teliti ya ternyata benar. Habis hujan 2 hari aja pada kena gitu ya. Tapi ya saya angkat lah. Untuk sementara separohnya ke akuarium. Di situ kan kita kasih air yang hangat, misal pakai heater. Lalu saya lempar lagi. Itu aja penyakitnya kalau lohan. Kalau lohan ya. Sawah itu Pak Bos. Bos besar. Warnanya belum jadi. Ada nggak sih Pak bulan-bulan tertentu yang bagus gitu untuk lohan? Ada. Ya itu ya kalau bulan model kayak kemarin kemarau tuh bulan berapa gitu ya. Itu udah pasti bagus ya. Dia memang maunya panas. Matahari. Walaupun sampai ini anget bener ya, panas bener. Tampak bagus. Jadi lohan itu cenderung anget ya Pak? Iya. Lebih bagus. Makanya kan di akuarium pun harus pakai heater. Pakai heater? Iya. Oh. Jumlah produksinya Pak setiap bulan itu kira-kira berapa ekor Pak? Produksi saya paling sebulan 2.000 ekor 1.500 gitu. per Kan bulan. itu pun nggak penuh jadi. Ya boleh bilang yang namanya lohan 30%. 30%. Itu yang jadi apa yang ini? Yang jadinya Oh, yang jadinya 30% iya, dari ya, dari bagus lah gitu. ya. Super lah ya. 30%. Kalau misalnya 1.000 jadi semua saya cepet naik haji kali. Oh, jadi 30%. dari 1.000 itu paling sekitar 300-an yang bagus yang Ya, bisa dijual. 300. Udah jago bener dah. Hmm. Jago bener. Kadang saya kalau lagi jong buat ada 10 ekor yang bagusnya. Gitu. Pakan tergantung ikannya, kalau memang masih rayakan ya, masih sebesar kuaci lah gitu ya, itu ya pakai cacing karena kita ngurak cepet besar, berjenong pakai cacing. Kalau kita naruh misalnya pada hari ini ya mungkin 2 hari kemudian kita kasih cacing sampai 25 hari lah, kalau bisa terus, jangan sampai gagal cacing. Nah setelah itu baru kita kasih pelet. Banyak, kalau untuk suka duka banyak dah lohan. Misalnya gini, saya nggak, walaupun saya breeding, walaupun saya ngebreed sendiri, kita juga nggak selalu full jadilah gitu ya. Misalnya jaga gitu ya, akhirnya saya beli juga sama temen, ternyata beli sama temen jong gitu ya. Jadi lain praktek, lain teorinya dah gitu ya. Nah itu di sini suka duka juga. Kita udah capek, empan pakai cacing, beli juga, nyari juga, lalu tiba-tiba jong. Itu udah satu suka duka dah buat lahan. Kalau gini ya, maaf, kalau yang namanya ikan hias, walaupun bukan lohan, misalnya koki gitu yang lainnya, itu enggak terlalu full sekaligus enggak. Terkecuali memang ini di danau misalnya nih, ada angin misalnya ya, atau banjir, kita nggak tahu putus atau itunya tiangnya ini patah lah ya, lalu kan keluar habis misalnya, ya udah jelas itu habis. Tapi untuk sakit itu ada aja lah yang masih ketulungan gitu. Misalnya ini ya, contoh kecilnya kalau kita naruh koki misalnya gitu ya, koki kita naruh 500, kena sakit, mati 400, sisa tinggal 100. Itu 100 kalau kita mau rajin itu masih bisa membangun yang 500. Itu logikanya itu. Jadi enggak ada ceritanya total, nggak ada. Makanya ayo buat sahabat temen yang suka sama ikan hias terus. Ya, kita galakin lah ikan hias. Jangan putus asa, jangan takut. Gitu aja. Harapan saya, lohan di Indonesia ini menjadi tuan rumah sendiri.
tidak selalu dominan sama ikan-ikan luar. Kapan lagi lohan kita mau maju, betul ya? Gitu aja harapan saya, supaya kita maju, petani kecil maju, gitu. Lohan kita jadi keren. Banyak impian. Kalau masalah impian saya, pertama, saya ingin berbudidaya lohan yang berhasil, ingin cepat naik haji atau umroh. Semua harapan semua orang. Ya, itu harapan. Mau apa lagi? Kan gitu. Kita udah bersyukur namanya kita. Bersyukur itu. Buat penggemar lohan atau ikan hias yang lainnya, mantap terus. Kita galakan ikan-ikan ikan hias di Indonesia ini, gitu ya. Jangan putus asa. Kalau memang suka, karena di samping kita melihara lohan misalnya bukan karena suka begitu aja kan. Ada yang mendetil juga sampai ingin breed, berarti kan udah mendalam sukanya itu. Makanya jangan putus asa. Kita coba terus. Beli terus gitu.